Hai, perkenalkan nama saya Silvi Christine Pestoli Siombing. Saya merupakan salah satu mahasiswa Politeknik Negeri Medan di jurusan Administrasi Bisnis di kelas AB3D. Di sini saya akan mempresentasikan kembali tentang teori elastisitas permintaan dan penawaran serta elastisitas silang dari buku Mikroekonomi edisi ketiga karya Sadono Sikirno. Elastisitas permintaan dalam analisis ekonomi baik secara teori maupun praktek dalam kehidupan sehari-hari akan sangat berguna mengetahui sampai sejauh mana responsif permintaan terhadap perubahan suatu barang. Maka perlu dikembangkan pemikiran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Ukuran inilah dinamakan elastisitas permintaan. Apabila perubahan kecil menimbulkan perubahan besar terhadap jumlah yang diminta, maka dikatakan bahwa permintaan tersebut adalah permintaan elastis. Sebaliknya, apabila perubahan harga relatif besar tetapi permintaan tidak banyak berubah, maka dikatakanlah permintaan tidak elastis. Dengan mengetahui besarnya elastisitas, maka dapat diperkirakan perubahan yang akan terjadi di pasar, yaitu bagaimana harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan berubah apabila terjadi perubahan dalam penawaran. Contoh yang menunjukkan akibat jelas bahwa hubungan antara penawaran menimbulkan akibat yang sangat berbeda terhadap jumlah penjualan apabila elastisitasnya berbeda. Dua kasus perubahan penawaran. Secara umum, kita dapat mengemukakan dua kesimpulan. Dalam gambar di atas dapat ditunjukkan akibat perubahan penawaran terhadap harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Dalam gambaran tersebut terlihat penawaran bergeser ke kiri dan pergeserannya terjadi sama besarnya. Dalam kasus pertama, kurva permintaan landai atau tidak terlalu curam, dan dalam kasus kedua, kurva permintaannya menurun dengan curam. Perbedaan dalam kurva permintaan di antara kedua kasus di atas ternyata menimbulkan akibat yang berbeda terhadap perubahan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan, walaupun bentuk kurva penawaran adalah sama dan pergeserannya juga bersamaan. Secara umum, kita dapat mengemukakan dua kesimpulan dari gambar tersebut. Apabila permintaan agak datar atau bentuknya landai, suatu pergeseran kurva penawaran akan timbul perubahan harga sedikit, tetapi perubahan jumlah yang diperjualbelikan cukup besar. Apabila permintaan bentuknya dengan sangat curam, suatu pergeseran ke atas kurva penawaran akan menimbulkan perubahan harga yang besar, tetapi perubahan jumlah yang diperjualbelikan relatif kecil. Manfaat dari menaksir elastisitas permintaan. Yang pertama, menaikkan produksi dan penawaran. Dalam menaikkan produksi dan penawaran merupakan tindakan yang bijaksana karena langkah tersebut akan menimbulkan pertambahan dalam penjualan. Kedua, pertambahan penawaran. Pertambahan penawaran akan merugikan perusahaan karena hasil penjualannya juga berkurang. Koefisien elastisitas permintaan harga. Dalam analisis, elastisitas permintaan harga lebih kerap dinyatakan sebagai elastisitas permintaan. Nilai perbandingan antara persentase perubahan jumlah diminta dengan persentase perubahan harga disebut koefisien elastisitas permintaan. Rumus perhitungan koefisien elastisitas. Rumus perhitungannya, koefisien elastisitas permintaan adalah suatu angka penunjuk yang menggambarkan sampai berapa besarkah perubahan jumlah barang yang diminta apabila dibandingkan dengan perubahan harga. Koefisien elastisitas permintaan dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini. ED sama dengan persentase perubahan jumlah harga yang diminta per persentase perubahan harga. Dengan pemisalan rumus, misalkan harga berubah dari P menjadi P1 dan jumlah barang yang diminta berubah dari Q1. Dengan pemisalan rumus dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu ED sama dengan Q1 kurang Q per Q per P1 kurang P per P.
Dengan rumus yang telah diterangkan di atas, dapat dihitung besarnya koefisien elastisitas permintaan, atau dengan singkat, elastisitas permintaan apabila diketahui besar perubahan dan perubahan jumlah yang diminta. Untuk tujuan ini, perhatikan contoh berikut. Jenis-jenis elastisitas permintaan. Permintaan elastis. Yang pertama, elastis, permintaan suatu barang yang dikatakan bersifat elastis jika elastisitasnya lebih besar dari 1. Artinya, kenaikan harga sebesar 1% menghasilkan penurunan permintaan yang lebih besar dari 1%. Inelastis. Permintaan inelastis adalah permintaan yang koefisien elastisitasnya permintaan kurang dari 1. Permintaan inelastis jika terjadi perubahan harga kurang begitu berpengaruh terhadap perubahan kuantitas barang yang diminta. Dengan kata lain, kalau persentase perubahan jumlah barang yang diminta relatif lebih kecil dibanding persentase perubahan harga. Unitary elastis. Permintaan elastis uniter adalah permintaan koefisien elastisitas permintaan sama dengan 1. Permintaan elastis uniter, kalau perubahan harga pengaruhnya sebanding terhadap perubahan kuantitas barang yang diminta, besaran koefisien elastisnya adalah 1. Dengan kata lain, persentase perubahan jumlah barang yang diminta sama dengan persentase perubahan harga. Jadi kalau harga berubah turun sebesar 10%, maka kuantitas yang diminta juga akan berubah. Dalam hal ini akan naik sebesar 10%. Permintaan yang elastis uniter atau elastis proporsional sulit ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalaupun terjadi, sebenarnya secara kebetulan. Elastis sempurna. Permintaan elastis sempurna adalah permintaan yang koefisiennya elastisitasnya permintaannya tak terhingga. Permintaan elastis sempurna terjadi jika ada perubahan jumlah yang diminta meskipun tidak ada perubahan harga. Kasus permintaan elastis sempurna terjadi apabila permintaan suatu barang dapat berubah-ubah meskipun harga barang tersebut tetap. Situasi ini terjadi apabila pada harga tetap kuantitas yang diminta menjadi tak terbatas. Situasi ini juga terjadi apabila kenaikan harga yang relatif sangat kecil sekalipun akan menurunkan kuantitas permintaan menjadi 0. Inelastis sempurna. Permintaan inelastis sempurna atau perfectly inelastic demand adalah ketika kuantitas yang diminta tidak responsif terhadap perubahan harga. Perubahan harga suatu produk tidak mempengaruhi kuantitas yang diminta untuk naik atau turun. Ketika harga naik, permintaan akan tetap sama. Begitu juga sebaliknya. Ketika harga turun, jumlah yang diminta kerap tidak berubah. Ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah sama dengan 0. Faktor-faktor penentu elastisitas permintaan. Pertama, tingkat kemampuan barang-barang lain untuk menggantikan barang yang bersangkutan. Yang kedua, persentase pendapatan yang dapat dibelanjakan untuk membeli barang tersebut. Yang ketiga, jangka waktu dalam permintaan itu dianalisis. Tingkat kemampuan barang untuk menggantikan barang yang bersangkutan apabila terdapat banyak barang dengan barang lain sejenisnya sama, tetapi ada pula yang sukar mencari penggantinya. Permintaan terhadap barang yang tidak banyak mempunyai penggantinya adalah tidak elastis, karena kalau harga naik, para pembeli sukar memperoleh barang yang sama. Yang kedua, kalau harga turun, permintaannya tidak pernah bertambah. Persentase pendapatan yang akan dibelanjakan untuk membeli barang tersebut. Elastisitas permintaan terhadap barang tersebut diperhatikan dari kalau seorang yang sudah menyukai suatu jenis barang, ia akan menaikkan harga minuman barang tersebut untuk mempengaruhi permintaannya. Elastisitas permintaan silang. Elastisitas permintaan silang adalah koefisien yang menunjukkan sampai di mana perubahan permintaan terhadap suatu barang terjadi perubahan terhadap harga barang lainnya. Hubungan keduanya dapat dihitung dengan rumus ET sama dengan persentase perubahan barang X yang diminta per persentase perubahan harga barang Y. Nilai elastisitas silang berkisar di antara tak terhingga yang negatif kepada tak terhingga yang positif. Barang-barang penggenap elastisitas silang bernilai negatif. Jumlah barang yang X diminta berubah ke arah yang bertentangan dengan perubahan harga barang Y. Kalau harga Y naik, maka jumlah permintaan terhadap harga barang X berkurang.
Sebaliknya, kalau harga barang Y turun, maka jumlah permintaan terhadap barang X bertambah. Contoh dari perkaitan yang